Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden di mana kami akan menyampaikan momen-momen penting dan aktivitas terbaru dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Ajeng Tiara, ikuti terus Jurnal Presiden untuk mendapatkan analisis dan wawancara eksklusif yang akan memberi Anda wawasan lebih dalam mengenai Presiden dalam memimpin negara kita. Berikut berita selengkapnya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menemui Presiden Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Kartanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Jokowi juga menjelaskan pertemuan tersebut ajang melepas rindu dengan Presiden Prabowo. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjamu Presiden ke-7 Joko Widodo dalam santap malam di kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Jumat malam 6 Desember. Jokowi tiba sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Prabowo. Dalam suasana akrab, mereka menikmati hidangan sederhana termasuk ayam goreng. Di akhir pertemuan, Prabowo kembali mengantar Jokowi menuju mobilnya sebelum kembali ke Solo, menandai kehangatan hubungan kedua tokoh ini. Jokowi sendiri sempat mengungkap alasan ingin bertemu Presiden Prabowo kepada awak media. Saya undang sekarang ke Kartanegara. Saya kira itu ya. Agenda Ya. apa di dalamnya apa? Tadi kita makan malam Pak ya. Makan malam. Makan Menunya apa Pak? Nasi goreng Jawa Pak. ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto sebut Partai Gerindra akan terbuka jika Jokowi ingin bergabung. Hal itu disampaikan saat momen makan malam hangat bersama Jokowi di kediaman Prabowo. Prabowo menyampaikan pintu partai politik Gerindra terbuka untuk Jokowi. Prabowo di depan Jokowi langsung menyatakan pernyataan tersebut, namun Prabowo tidak akan memaksa Jokowi bila tidak ingin masuk. Hal itu diungkap saat Prabowo dan Jokowi tengah makan malam bersama di Jalan Kartanegara 4, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Desember 2024. Kedekatan Prabowo dan Jokowi sangat terlihat hangat dan antusias, di mana kedatangan Jokowi kali ini merupakan balasan Prabowo yang telah mengunjunginya di Solo. Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke partai Oh, kalau Gerindra mungkin? terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ada Ya. tapi ada pengajaran Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran cepat tanggap menangani bencana alam Sukabumi di Kampung Cihonje, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembat, Kabupaten Sukabumi 6 Desember 2024. Curah hujan tinggi selama 3 hari berturut-turut mengakibatkan rentetan bencana di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya wilayah Sukabumi. Puluhan rumah rusak hingga akses jalan terputus. Duka yang dialami warga Sukabumi membuat Wapres Gibran Rakabuming bertindak cepat merespon musibah tersebut. Hal itu diketahui melalui akun IG Gibran Rakabuming Raka yang nampak didampingi PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin dan Kepala BNPB Suharyanto meninjau lokasi terdampak dari banjir bandang. Dalam postingannya, Gibran meminta stakeholder terkait untuk bergerak cepat evakuasi warga yang masih berada di zona bahaya. Selain itu, ia juga membuat pemetaan daerah rawan bencana. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang akan berlaku pada 2025 hanya diberlakukan untuk barang mewah guna melindungi masyarakat kecil dari beban pajak tambahan. Kebijakan PPN 12% yang akan mulai diterapkan pada 2025 mendatang menuai penegasan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan bahwa kenaikan tarif pajak ini bersifat selektif dan hanya dikenakan pada barang-barang mewah. Berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan Jumat 6 Desember, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan terhadap masyarakat kecil. Ia menegaskan sejak akhir 2023, pemerintah bahkan memberikan keringanan pajak dengan tidak memungut sepenuhnya PPN yang seharusnya berlaku untuk berbagai barang. Kan sudah diberi penjelasan ya. Kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah
Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Ya. Berarti barang-barangnya minggu depan ya Pak ya? Terima kasih Pak. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi terhadap mekanisme pengendalian inflasi yang dinilainya sebagai inovasi besar dalam tata kelola ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan baik di tingkat nasional maupun daerah. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi terhadap mekanisme pengendalian inflasi yang dinilainya sebagai inovasi besar dalam tata kelola ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan, baik tingkat nasional maupun daerah. Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui laman YouTube Sekretariat Presiden pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tahun 2024 di Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Presiden Prabowo turut mengapresiasi langkah beberapa daerah seperti Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Selain itu, Prabowo juga memuji capaian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah 3% meski di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, hal ini merupakan prestasi yang patut disyukuri. Selain kita teruskan mekanisme ini, dan ini sesuatu yang luar biasa, yang baik, saya sendiri menganggap bahwa ini sesuatu yang sangat positif. Tetapi kunci daripada kelanjutan, daripada masa depan kita, kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan. Tiap desa. Prabowo optimis terhadap kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan global. Ia minta semua pihak terutama kementerian dan pemerintah daerah untuk terus melanjutkan inovasi dalam pengendalian inflasi. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Prabowo Subianto mendatangi Kementerian Dalam Negeri tanpa sepengetahuan Mendagri Tito Karnavian. Kedatangan Presiden Prabowo sontak membuat Mendagri dan peserta rapat lain kaget. Kedatangan Presiden Prabowo di sela-sela acara rapat koordinasi pengendalian inflasi sempat membuat Mendagri Tito Karnavian dan peserta rapat lain kaget. Pasalnya kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke kantor Kemendagri tanpa sepengetahuannya. Kehadiran Presiden Prabowo yang kenakan baju kemeja warna putih seketika langsung disambut Mendagri Tito. Kala itu rapat tengah membahas agenda pengendalian inflasi bersama Panglima TNI serta jajaran Kementerian Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis mampu mendorong peredaran uang hingga 8 miliar rupiah per desa per tahun. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membangkitkan ekonomi pedesaan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan program makan bergizi gratis merupakan kebijakan strategis untuk membangkitkan ekonomi desa. Program ini diprediksi menggerakkan peredaran uang hingga puluhan triliun rupiah di daerah. Prabowo menyebut peredaran uang di desa bisa mencapai 8, miliar rupiah per tahun, naik dari rata-rata penggunaan dana desa sebesar 1 miliar rupiah. Ia menegaskan pemerintah juga memprioritaskan pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki sistem bantuan sosial dan subsidi agar lebih tepat sasaran. Sebelumnya Prabowo mengumumkan anggaran makan bergizi gratis turun dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per anak dan ibu hamil, namun meyakini alokasi tersebut sudah memadai. Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan
ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD untuk tahun anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam kesempatan ini, Presiden juga meluncurkan e-katalog versi 6.0 sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD untuk anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 20 Desember 2024. Dalam acara tersebut, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Penyerahan DIPA dan TKD ini menandakan dimulainya pelaksanaan APBN 2025. Presiden Prabowo mengungkapkan komitmennya untuk melanjutkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas pada 2045 dengan pembangunan nasional sebagai prioritas utama. Acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025. Hal ini merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2025. Bersamaan dengan itu, kita juga hadir dalam peluncuran katalog elektronik versi 6.0. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka kita melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju, negara makmur. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya prioritas anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan dalam APBN 2025. Komitmen ini disampaikan dalam acara penyerahan DIPA dan peluncuran katalog elektronik 6.0 di Istana Negara pada 10 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam APBN 2025. Hal ini disampaikan saat penyerahan digital daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah, serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 di Istana Negara Jakarta, Selasa 10 Desember 2024. Presiden menyatakan bahwa pendidikan dan pelayanan kesehatan adalah solusi utama untuk mengatasi kemiskinan. Selain itu, subsidi dan perlindungan sosial akan dioptimalkan agar lebih tepat sasaran, sembari mendorong perputaran ekonomi di tingkat daerah melalui peningkatan gizi anak-anak. Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Fokus utama adalah memastikan bantuan sosial dan subsidi menjangkau masyarakat secara adil dan mendukung pencapaian seluruh agenda prioritas secara bertahap. Alokasi terbesar adalah pertahanan. Indonesia, alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan
inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan. Perlindungan sosial, bantuan sosial, subsidi, menurut pandangan saya adalah langkah-langkah antara. Langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi kita melalui hilirisasi. Tapi di ujungnya pendidikan dan kesehatan yang akan membawa rakyat kita keluar dari kemiskinan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat untuk memberikan bantuan dan memastikan penanganan yang tepat bagi warga terdampak. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi dan Wali Kota Jakarta Pusat Arifin langsung meninjau lokasi musibah. Ia membagikan bantuan sosial berupa paket sembako, buku, mainan, dan susu kepada para pengungsi dengan fokus perhatian pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Gibran menekankan pentingnya memastikan keselamatan korban dan meminta pemerintah daerah untuk menyediakan tempat pengungsian yang layak. Ia menginstruksikan agar penanganan bencana dilakukan secara terkoordinasi, mulai dari penyaluran bantuan hingga rencana rekonstruksi rumah dan fasilitas umum yang rusak. Menarik perhatian, Wapres menunjukkan kepeduliannya secara langsung kepada anak-anak korban kebakaran. Ia spontan mengambil es cekek yang dipegang anak-anak dan menukarkannya dengan susu kotak. Dengan nada mendidik, Gibran menasihati anak-anak untuk tidak mengonsumsi minuman es yang tidak sehat. PJ Gubernur Teguh Setiabudi menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan langkah cepat dalam penanganan darurat, termasuk mendirikan posko, pengungsian, dan menyediakan kebutuhan logistik. Wapres juga meminta aparat setempat untuk melakukan investigasi mendalam terkait penyebab kebakaran, guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penunjukan Menteri dalam Kabinet Merah Putih didasari pada semangat kebangsaan, bukan latar belakang. Hal itu ia sampaikan dalam apel Kasatwil Polri 2024 di Semarang. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih adalah alumni Akademi Kepolisian. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penunjukan anggota kabinet didasarkan pada integritas dan semangat cinta tanah air, bukan latar belakang pendidikan atau profesi. Dalam sambutannya pada apel Kasatwil Polri 2024 pada Rabu 11 Desember, Prabowo menyampaikan rasa bangga terhadap kontribusi alumni Akpol di kabinet. Ia menekankan pentingnya hati yang merah putih sebagai syarat utama dalam pemilihan menteri. Setelah menyapa anggota kabinet yang hadir, termasuk Menko Polkam Budi Gunawan, acara dilanjutkan secara tertutup. Pendekatan ini mencerminkan upaya Prabowo membangun kabinet yang solid dengan mengutamakan nilai-nilai nasionalisme. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sapa para alumni Akademi Kepolisian yang kebetulan ada di kabinet yang saya pimpin. Ternyata banyak juga alumni Akademi Kepolisian. Tapi dalam saya menseleksi anggota kabinet yang saya pimpin itu, yang saya lihat adalah hati merah putihnya, bukan latar belakangnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Ki Bagus Hadikusumo di Bogor untuk meninjau simulasi program makan bergizi gratis atau MBG. Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo Gibran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di lingkungan pendidikan keagamaan.
Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Ki Bagus Hadikusumo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi tuan rumah simulasi program makan bergizi gratis atau MBG yang dihadiri Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Rabu 11 Desember 2024. Didampingi PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin dan PJ Bupati Bogor Bahril Bakri, Wapres meninjau langsung pelaksanaan program yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam kegiatan ini menu makan bergizi seperti nasi putih, tumis sayur wortel, ayam semur, tahu fantasi, dan pisang disajikan kepada 495 santri setingkat SMP dan SMA di 2 kampus pesantren. Program ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong keberhasilan program MBG khususnya untuk anak-anak dan ibu hamil demi mendukung visi besar Asta Cita. Wapres Gibran mengapresiasi upaya MBS sebagai pondok pesantren modern yang memadukan pendidikan agama dan sains. Beliau juga berharap program ini dapat diperluas ke lebih banyak pesantren dengan dukungan stimulan khusus. Kunjungan ini menandai komitmen pemerintah dalam menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Baik, terima kasih teman-teman media. Ya, seperti teman-teman media ketahui, minggu lalu saya berkunjung ke Sukabumi untuk melihat kejadian yang ada di sana. Dan hari ini kita berkunjung ke salah satu pondok di MBS Jampang Bogor. Sebetulnya tujuan ke sini untuk melihat proses makan bergizi yang ada di pondok ini 3 kali sehari. Presiden Prabowo mengapresiasi pembangunan jalan layang Madukoro di Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan di jalur arteri Pantura. Presiden mengingatkan agar infrastruktur yang dibangun sesuai dengan spesifikasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan konektivitas. Pada peresmian Jalan Layang Madukoro di Kota Semarang pada Rabu 11 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap pembangunan jalan layang tersebut yang merupakan solusi bagi kemacetan di jalur arteri yang menghubungkan Demak dan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Presiden menegaskan pentingnya kualitas infrastruktur yang dibangun dengan menggunakan uang rakyat sehingga setiap proyek harus dipastikan memenuhi spesifikasi dan efisiensi. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa pengembangan infrastruktur seperti jalan layang Madukoro berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dengan akses menuju Bandara Ahmad Yani dan jalur Pantura yang lebih lancar, pembangunan ini akan memacu konektivitas dan membantu meningkatkan daya saing ekonomi Semarang. Presiden juga mengingatkan bahwa kerja keras banyak pihak termasuk Kementerian PUPR dan pemerintah daerah telah berperan penting dalam merealisasikan proyek ini. Pada acara ini hadir Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Ini adalah dibangun dengan uang rakyat, bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Terima kasih atas perencanaan, pelaksanaan yang baik. Yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi. Yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan. Berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyaksikan simulasi mitigasi bencana di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Ki Bagus Hadikusumo II, Bogor, Rabu 11 Desember 2024. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kesiapan generasi muda dalam menghadapi bencana. Untuk menciptakan masyarakat tangguh bencana, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri simulasi mitigasi bencana yang digelar di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Ki Bagus Hadikusumo II, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 11 Desember 2024.
Acara ini dipandu oleh Kepala BPBD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, dan Deputi BNPB Raditya Jati. Melalui simulasi ini, para siswa SMA dilatih untuk menghadapi berbagai potensi bencana alam, mulai dari gempa bumi hingga kebakaran. Langkah ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran bencana, khususnya di kalangan pelajar. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Gibran menekankan pentingnya budaya sadar bencana di lingkungan pendidikan. Ia berharap program seperti ini terus diperluas, khususnya di lembaga pendidikan berbasis keagamaan, sebagai contoh pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Mereka kan bisa jadi karena sudah latihan makanya. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.